dimaksud perilaku perubahan konsumen, kalau dari saya, dari hasil riset yang saya bawa dari Kantar Indonesia, bahwa menurut data, perilaku konsumen Indonesia itu sangat terpengaruh karena COVID-19 ini. Pertama, disruption oleh hampir 50% masyarakat itu sangat dirasakan. Sehingga mereka semakin hemat, ya. Bagi mereka perencanaan keuangan semakin penting. Terus berbelanja juga, dari hasil riset mengatakan mereka berbelanja lebih untuk disimpan. Karena mereka ketakutan untuk untuk sulitnya menemukan bahan pokok terutama, gitu ya. Kemudian mereka, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga optimis bahwa apabila COVID sudah berlalu, itu akan kembali normal. Itu optimisme dari mereka. Nah, perubahan perilaku konsumen juga yang terjadi adalah bahwa kecenderungan meningkat, karena ini riset dilakukan 4 kali, bahwa kecenderungan meningkat, bahwa tinggal di rumah makin tinggi, belanja online makin banyak, belajar online makin banyak juga, dan mereka juga memutuskan untuk tidak keluar kota atau tidak mudik. Nah, saya juga sharing sedikit yang dari McKinsey. Ada data dari McKinsey bahwa mereka bilang gitu ya, bahwa mereka akan mengurangi belanja hampir di semua kategori, kecuali untuk makan minum, snack, keperluan anak-anak, kebutuhan rumah tangga, personal care, dan hiburan. Kemudian dari riset juga mengatakan bahwa konsumen mencoba aktivitas digital baru. Jadi kayak hari ini, kita belajar online, berobat online, conference online. Oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di new normal ini, gitu ya. Nah, saya akan loncat bagaimana brand merespon terhadap perilaku konsumen ini, gitu ya, perubahan perilaku konsumen ini. Karena kembali kita selalu menggaungkan new normal, new normal, new normal. Tapi kita tahu nggak new normal itu kayak seperti apa? Nah, makanya tadi kita melihat ada keteraturan baru dan perilaku baru. Itu yang namanya nah, karena perilaku yang maka kita sebagai marketer, para sales dan marketing kan konsumen. Pak Dewa kasih tahu saya kalau ya, Pak. Gimana, Bu? Kalau ada putus-putus tolong. Oh iya, masih lancar sih, Bu. Oke. Nah, sales dan marketing new normal. Sales marketing new normal itu secara singkat kurang lebih seperti ini. Bahwa kita harus melihat peluang, karena di setiap kesulitan pasti ada opportunity. Gitu ya. Kita harus percaya kalau orang marketing dan sales bahwa selalu ada peluang untuk memenangkan persaingan. Itu yang pertama. Tapi untuk melihat peluang itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut apa yang saya lihat juga, bahwa keputusan marketing atau sales itu harus berdasarkan data atau research. Karena gini, kenapa kita perlu memperhatikan lebih banyak riset dan data hari ini? Karena kita semua nggak ada yang punya pengalaman terhadap new normal ini, Pak. Sebelumnya kita tidak punya pengalaman. Sehingga kita harus cari data sendiri, gitu ya. Kita harus mencari data sendiri atau riset sendiri terhadap perilaku konsumen, gitu ya. Jadi selalu mengambil keputusan marketing atau sales berdasarkan data atau research. Dan ketiga, dengan kita melihat data research, kita menemukan peluang, maka kita pun diperlukan kreativitas atau inovatif untuk program-program marketing. Kembali, program marketing yang lalu mungkin nggak cocok untuk program marketing hari ini. Gitu ya. Kemudian kita pun kalau perlu mengadakan kolaborasi dengan company lain, kolaborasi dengan brand lain, atau yang kita suka namakan co-branding. Itu juga bisa dilakukan untuk new normal ini. Nah, yang paling penting juga adalah menyesuaikan program marketing
schedule, dan pesan komunikasi di saat ini. Jadi kita harus berempati kepada halayak atau target market, sehingga kita harus melihat lagi pesan komunikasi yang cocok saat ini seperti apa yang akan kita lempar ke market, gitu ya. Nah, yang keenam, kita harus membangun tentunya digital atau online marketing, karena tadi kita lihat bahwa semua konsumen hari ini, hampir semua konsumen hari ini moving to online. Ya, jadi bagi Bapak atau Ibu yang brandnya belum terbiasa menggunakan digital atau online marketing, segera bangun digital atau online marketing itu, karena hari ini sangat penting, gitu ya. Kemudian lakukan tracking dan analisa data agar brand tetap relevan. Makanya kenapa tadi saya bilang data itu penting untuk strategi kita new normal, supaya kita bisa tracking perubahan perilaku ini dari bulan ke bulan, sehingga tetap relevan di target konsumen. Itu yang paling penting. Nah, saya juga sering ditanyakan oleh banyak orang, gimana yang berhubungan dengan budget? Apakah hari ini tuh budget harus dipotong? Gitu ya. Nah, kalau dari saya mengerti kondisi hari ini adalah kondisi tidak baik untuk semua perusahaan. Sehingga biasanya yang paling pertama dipotong adalah budget marketing. Ya. Nah, kalau itu harus dilakukan, maka dari saya, saran saya adalah jangan dipotong rata semua program, kayak don't make sweeping to the market budget tuh benar. Karena apa? Kita harus melihat memotongnya itu jangan pakai kampak, Pak. Kalau perlu memotongnya itu pakai pisau operasi, ya. Sehingga apa? Kita bisa tahu mana budget yang benar-benar harus dipotong, mana budget yang memang bisa dihilangkan sama sekali, tapi mana budget yang harus ditambah. Misalnya contoh, hari ini, kalau kita mau move semua ke online, karena memang perilaku konsumen hari ini ke sana, gitu ya, maka kita harus spend more budget for online. Itu udah pasti, gitu ya. Tapi dari mana budget itu? Karena kan kita semua tahu, semua budget sekarang dipotong gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang jangan motong rata. Mungkin kita bisa aja melihat ada budget yang sama sekali kita hilangkan untuk dipindah ke online. Tapi ada juga budget yang dipotong, gitu ya. Nah, itu jadi gunakan budget marketing dengan efektif, sesuai dengan target market, sesuai dengan perilaku konsumen. Terus yang selanjutnya, kita tetap konsisten itu diperlukan untuk pesan komunikasi. Saya selalu bilang, kalau hari ini brand kalian komunikasinya merah, itu harus konsisten bahwa kita melakukan komunikasi brand itu warnanya merah, gitu ya. Jangan hari ini merah, besok biru, besok kuning, karena itu tidak akan menjadikan positioning dan brand Anda masuk ke benak konsumen, karena konsumen bingung gitu loh. Maka konsisten itu tetap diperlukan pada saat posisi atau keadaan hari ini, gitu ya. Konsisten dan jangan menyia-nyiakan marketing program yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau kalian tidak konsisten, maka budget yang sudah dibuang sebelumnya akan hilang karena tidak konsistennya, gitu ya. Dan terakhir, karena kita semua pada posisi yang sangat sulit, gitu ya, bahwa berpikir positif bahwa kita bisa itu penting, tapi tidak arogan, tidak mengabaikan message-message yang menyebabkan orang panik. Jadi kita tetap harus berempati di saat kondisi hari ini. Jadi lihat pesan-pesan komunikasi kita supaya bisa disesuaikan dengan kondisi hari ini. Itu dari sales marketing angle ya. Tapi saya juga mau masuk ke digital karena semua sekarang bilang bahwa digital is very important gitu ya. Nah, hari ini yang paling mudah adalah manfaatkan sosial media untuk komunikasi dengan konsumen. Karena kita tidak bisa berhadapan dengan konsumen hari ini
maka sosial media menjadi sangat penting untuk tetap dapat informasi dari konsumen. Atau tadi yang Pak Chandra bilang probing. Untuk supaya probing itu, kita biasanya bertemu. Nah, hari ini karena kita tidak bisa bertemu, maka sosial media sangat penting untuk melakukan komunikasi dengan konsumen. Ya. Kemudian, pastikan produk dan jasa dapat ditemukan secara online. Jadi, kalau semua pemegang brand hari ini, pastikan bahwa produk dan jasa dapat ditemukan online karena semua udah moving online, gitu ya. Terus tentunya kita harus selalu karena kreatif, inovatif perlu karena harus berbeda atau terdepan dibandingkan kompetitor. Tadi perlihatkan empati yang dapat meringankan konsumen melalui program-program sales, misalnya program bundling, special discount, itu mungkin sangat bermanfaat untuk target market yang loyal hari ini, gitu ya. Nah, terus di digital marketing kita tahu juga bahwa kita ada search engine optimization kalau di Google gitu ya. Nah, hari ini karena orang tidak bepergian gitu ya, maka gunakan strategi near me atau lokal SEO. Ya, jadi misalnya kalau kita bisa kerjasama dengan dengan Google misalnya atau dengan pengiklan, bahwa kita bisa naruh iklan tapi dikliknya locally. Jadi kalau misalnya saya mencari sesuatu karena rumah saya di Jakarta Selatan, maka cukup keluar sesuatu yang ada di daerah Jakarta Selatan, gitu ya. Demikian juga, jadi nggak perlu misalnya kalau saya klik Jakarta Selatan, keluarnya nanti ada di Tangerang gitu loh. Itu nggak, sekarang itu mungkin harus dikurangi, karena nggak efektif juga. Orang tidak bepergian. Kemudian, layanan delivery itu sangat penting hari ini karena kita harus mencari cara untuk tetap menjaga kontak dengan konsumen. Itu juga penting, ya. Terus hindari pesan komunikasi yang dapat meningkatkan kepanikan karena pesan komunikasi yang tadi saya bilang harus tetap optimis, harus tetap positif dalam kondisi hari ini walaupun kita sepanik apapun, tapi tidak boleh diperlihatkan kepada konsumen kita. Ya. Nah, yang terakhir, coba Bapak-bapak hari ini mumpung banyak waktu, Bapak Ibu review terhadap desain dan pesan komunikasi di web atau sosial media hari ini. Karena bisa jadi sudah tidak relevan. Dan hari ini kesempatan untuk mengadapt semua pesan komunikasi supaya relevan untuk hari ini. Nah, mungkin itu yang paling inti yang saya harus sampaikan, karena waktu kita juga nggak banyak. Nah, yang saya akan masuk hari ini ke Evolve, yaitu Evolve itu bagaimana prakteknya, gitu ya, bagaimana prakteknya dari semua yang tadi saya sudah jelaskan, bagaimana sih prakteknya. Nah, saya ambil best practice yang sudah dijalankan oleh beberapa brand, contoh Coca-Cola sama Burger King. Hari ini dia udah meng-adjust message-nya, misalnya contoh kayak Coca-Cola, staying apart is the best way to stay united, gitu ya. Nah, terus Burger King kan biasanya home of the Whopper. Sekarang dia coret of the Whopper-nya jadi stay home. Ini salah satu contoh. Contoh bagaimana kita beradaptasi, message kita beradaptasi dengan situasi hari ini. Itu dari promosi. Kemudian dari produk. Dari produk kita juga bisa melihat hari ini, gitu ya, banyak misalnya kopi, kalau kita dulu ke Starbucks, kalau kita dulu ke Tuku, hanya punya kemasan yang kecil, mereka kreatif hari ini melihat peluang bahwa orang tidak keluar dan tidak datang ngopi, tapi mereka take away atau delivery ke rumah. Sehingga mereka menyajikan satu kemasan yang 1 liter yang bisa diminum bersama-sama. Ya. Kemudian kita juga ngelihat ini ada yang melihat peluang kayak Nivea. Nivea melihat peluang hari ini hand sanitizer sangat penting. Maka dia juga launch produk hand sanitizer. Ya. Nah, ini salah satu contoh untuk produk. Kemudian di place, tadi saya bilang delivery is a must hari ini.
karena kita ngelihat tukang sayur hari ini juga bisa di WA untuk delivery home. Ya, semua sekarang kemarin saya beli meja, beli kursi ke S Hardware, itu pun diantar ke rumah. Jadi belinya lewat online, diantar ke rumah. Nah, ini semua sekarang lagi mencari jalan semua untuk tetap berkomunikasi, tetap berjualan, walaupun toko mereka harus tutup. Gitu ya. Jadi mereka melakukan delivery ke rumah. Nah, ini ada juga saya lihat kemarin social distance sangat penting. Jadi restoran pun menyesuaikan. Restoran pun menyesuaikan dengan hari ini bahwa ada beberapa restoran yang di bawah itu yang di Belanda. Karena Belanda itu banyak sekali restoran di pinggir sungai. Nah, hari ini mereka melihat kayak rumah kaca. Padahal itu isinya meja dan orang untuk makan. Ya, ini beberapa best practice yang diterapkan di new normal ini. Kemudian kita juga ngelihat banyak sekali sekarang menawarkan tadi special diskon, bundling atau upsize supaya kelihatannya bisa lebih murah untuk konsumen dan memberikan solusi lebih murah bagi konsumen, tapi pada saat yang bersamaan itu pun meningkatkan sales untuk kita semua. Karena situasinya hari ini lagi sulit. Ya. Nah, yang terakhir dari saya, kembali, marketing new normal itu adalah merumuskan atau merencanakan cara baru. Tadi saya sudah jelaskan beberapa hal secara garis besar, tapi kita sebagai orang marketing tahu ada yang bersifat taktikal dan ada yang bersifat strategik. Kalau taktikal itu apa? Taktikal itu hanya merubah program marketing berdasarkan program atau marketing mix. Jadi tadi ada berubah, launching produk baru atau merubah produk baru, pricing, placement, promotion. Tapi ada yang saya khawatirkan sebetulnya, bisa saja perubahan itu tidak taktikal, bisa saja merubah secara strategik. Jadi merencanakan cara baru tidak hanya dengan program marketing, tetapi juga perubahannya bisa di target market dan positioning. Misalnya contoh, kalau hari ini kita berjualan produk-produk yang lifestyle atau katakanlah restoran yang mewah, yang datang untuk lifestyle targetnya. Apakah hari ini jualan lifestyle untuk makanan masih bisa? Karena biasanya kalau lifestyle itu kan jualannya ambience, jualannya tempat. Nah, kalau take away gitu ya, kan nggak bisa lagi jualan tempat gitu loh. Nah, bisa saja target market yang dirubah. Atau misalnya properti, yang biasanya jualan rumah-rumah mewah, gitu loh ya. Mungkin hari ini, saya nggak tahu, riset harus dibikin. Apakah hari ini orang masih mau, untuk situasi hari ini, mau invest more di rumah-rumah mewah? Apakah misalnya target marketnya harus dirubah, turun ke middle low? Saya nggak tahu, gitu ya. Tapi bisa saja perubahan itu tidak hanya taktik, tapi bisa strategik. Nah, kalau udah perubahan strategik, Pak, Ibu, itu makin seru karena perubahannya tidak hanya di marketing, activity marketing dan target market, positioning, segmentasi, tapi bisa juga ke sales team-nya, bisa juga ke human capital-nya, bisa juga ke operation-nya, bisa ke service-nya. Nah, itu yang kalau perubahannya strategik dan berlangsung long term. Karena ingat, yang namanya menurut beberapa ahli, selama new normal ini mungkin akan berlangsung lama selama vaksin belum ditemukan. Jadi bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, kembali kita sebagai para sales, para marketer harus mencek apakah perubahan itu cukup di taktik atau mungkin ke target marketnya yang berubah. Nah, kalau udah bicara target market, kalau udah bicara positioning, maka perubahan itu tidak hanya di taktik tapi juga di strategik. Nah, mungkin itu Pak Dewa dari saya. Jadi bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan. Mungkin nggak tahu masih ada waktu, Pak?
Masih Bu, ini juga udah banyak muncul pertanyaan Bu. Luar biasa ini sharingnya ya dari Bu Ana ya tentang bagaimana kita harus memikirkan secara cepat ya bagaimana strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan kita dan kondisi produk kita di pasar ya. Betul. Oke, Bu Ana, ini untuk menyingkat waktu, saya langsung aja. Pak Chandra udah masuk lagi ya Pak Chandra ya. Sambil nunggu Pak Chandra juga, Bu Ana ini saya langsung bacakan ya. Tadi ada sudah yang beberapa udah tulis juga. Saya langsung yang bertanya saja, saya bacakan dari Pak Denny Wardani ini. Pak Denny bertanya, BOD meminta agar setiap departemen melakukan cost reduction agar PNL-nya tetap terjaga untuk sales dan marketing department. Apa saja yang bisa dilakukan? Ya tadi yang mungkin kalau dari saya Pak, semua kita ngerti, semua cost reduction itu jadi objektif utama hari ini untuk mempertahankan PNL. Tapi kembali pada saat memotong, ya pada saat memotong budget, kita harus menyesuaikan dulu ke strategi kita Pak. Karena kita nggak bisa motong hanya di angka, di rupiah, tapi kita nggak jelas tujuan kita mau kemana. Jadi saran saya, kalau mau motong budget, lakukan dulu review di strategi kita Pak, atau di planning lah, entah taktiknya, entah strategiknya gitu. Lakukan di planning, produknya kita mau ngapain, placementnya kita mau kemana, gitu ya, pricingnya mau ada perubahan atau tidak, sehingga dari sana kita bisa, atau promosinya mau seperti apa, sehingga kita bisa tahu sebetulnya oh ini budget nggak perlu, mungkin dihilangin sama sekali bisa untuk satu term ya, biasanya kita account gitu ya, account yang ini kita nggak perlu, atau program ini kita nggak perlu karena kita mau postpone dulu. Tapi kalau ada program yang memang perlu hari ini gitu ya, itu yang harus disupport habis-habisan. Jadi kalau saran dari saya, untuk memotong satu budget, kembali ke planning kita. Lihat dulu, review dulu planning kita, baru kita sesuaikan budgetnya, mana yang mau dipospon planningnya, mana yang harus diterusin, mana yang harus di-increase activity-nya, sehingga budget itu akan menyesuaikan dengan rencana kerja, gitu loh Pak, kalau dari saya. Ya, oke. Jadi mesti dilihat lagi ya. Dan tadi saya tertarik dengan Bu Ana tadi menyampaikan bahwa kalau motong budget itu pakai pisau operasi ya. Jadi ini lebih tajam dan tepat sasaran ya. Betul. Jadi jangan potong budget pakai kampak Pak. Ya. Tapi pakailah pisau operasi supaya lebih detail, lebih teliti, lebih sasaran. Karena pengalaman saya, karena saya juga praktisi sama Pak. Ya, pengalaman kita biasanya company itu kalau hari ini panik, udah panik. Pokoknya potong, kalau nggak usah keluar uang, nggak usah keluar uang. Tapi kan persoalannya kalau kita nggak keluar uang, membantu salesnya nggak? Karena kalau tidak membantu salesnya turun juga PNL-nya tetap nggak dapat, Pak. Iya. Oke. Mungkin Pak Dewa, saya boleh jamin Pak Dewa. Oke, Pak Chandra. Iya, itu penjelasan Bu Ana bagus banget supaya jangan pakai kampak tapi pakai pisau bedah. Sebagai gambaran, salah satu alternatif menggunakan pisau bedah adalah di sesi lalu waktu Disrupt dan Adapt saya sempat share bahwa marketing mindset-nya harus berubah dari produk menjadi bagaimana collaboration, bagaimana tadinya place atau salon distribusi udah mesti ngomong community engagement. Nah, contoh menjawab pertanyaan tadi, saya setuju dengan Bu Ana adalah jangan asal angkanya aja yang di-cut, tapi bagaimana memenangkan collaboration dengan cara bagaimana menggabungkan idle capacity, Pak. Saya kasih gambaran sederhana dan ini masih dari contoh yang lalu, teman-teman. Ingat gak yang saya cerita soal Freshbox sekarang menggandeng Bluebird, Pak? Ya. Jadi ini di bulan Maret awal PSBB, Maret akhir awal April lah sampai pertengahan April, ini pengalaman teman saya sendiri, dia pesen Freshbox, nyampe ke rumahnya dia marah-marah Pak, karena pesennya Senin, nyampenya Jumat gitu loh. Jadi sayurnya udah warna kuning, udah itu, dan dia sempat cerita ternyata pelayanan mereka bagus. Saya komplain, saya foto sayurnya, ini mah sayur udah nggak bisa dimasak, udah jadi kuning. Kenapa? Karena Freshbox masih mengandalkan mobil delivery milik mereka sendiri, Pak. Jadi perusahaan menghadapi order yang
luar biasa besar tapi sumber daya terbatas. Nah, ketika collaboration dilakukan, idle capacity digabungkan, sekarang saya tiap kali pesen fresh box sayurnya bener, we bring freshness from field to your kitchen. Tapi yang nganterin ya Bluebird gitu loh Pak. Jadi artinya bukan marketing programnya yang main asal di kampak, tapi menggunakan pisau bedah. Yang dimenangkan adalah collaboration dan idle capacity-nya. Nah, saya menambahkan di situ, gitu Pak. Oke, Pak Chandra, Bu Ana. Oke, semoga Pak Denny terjawab ya. Oke, jadi harus hati-hati ya. Jadi harus tepat sasarannya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oh ini langsung saya bacakan yang dari Pak Denny. Thanks Bu Ana. Yang jelas perpanjangan pajak billboard tahun ini diminta tidak diperpanjang karena budgetnya mahal banget. Oke, semoga segera didiskusikan ya di tingkat perusahaan Pak Denny ya. Saya lanjut ke Pak Sembodo Budi Harto ini, Pak Chandra Bu Ana. Bu Ana, kita tahu di kondisi saat ini semua bisnis menuju ke digital, online marketing. Apa strategi yang harus dilakukan untuk memenangkan kompetisi di pasar? Oke Pak, kalau dari saya Pak, memang pengalaman saya, online pun tidak mudah. Maksudnya gini Pak, online pun harus punya strategik di online marketing, ya. Karena apa? Kembali kita harus punya, kalau kita istilah kerennya landing page. Kita harus punya landing page yang bagus, karena kembali untuk mencapai SEO atau search optimization, engine optimization itu kan Pak, kita harus bisa diklik dimanapun. Ya, jadi kita harus ada di sosial media, ada di Facebook, kita harus ada di Instagram, kita harus ada web kita juga, kita harus pasang iklan di Detik misalnya. Sehingga tadi selalu make sure bahwa produk kita ada di online. Nah, begitu klik gitu ya, begitu klik itu kan harus masuk ke landing page kita punya. Makanya web kita harus punya web yang bagus, kita harus punya, karena web ini yang akan dijadikan landing page kita untuk online marketing, gitu ya. Sehingga tadi saya bilang, satu lagi mungkin khusus untuk teman-teman, ingat bahwa digital marketing itu tidak hanya sekedar ada di e-commerce misalnya, ya. Tapi digital marketing itu make sure visibility kita, brand kita ada di semua lini, gitu ya. Di semua, sehingga kalau orang cari, kalau kita masuk Google ada, gitu ya. Kalau kita masuk Facebook ada, gitu ya. Kalau masuk Instagram ada. Nah, itu semua kan harus diintegrasikan. Nah, integrasinya itulah yang kita, menurut saya, bisa secara kita kadarnya bisa sangat luas atau bisa sesederhana mungkin, tapi yang penting tetap yang namanya online itu harus punya strategi Pak. Jadi digital marketing itu tidak asal naruh aja di Facebook, tidak asal aja naruh di Instagram, tapi semua harus menjadi satu, karena ingat komunikasi kita kalau marketing itu positioning Pak. Positioning itu akan, begitu positioningnya bagus, orang akan ingat, awareness-nya akan tinggi, gitu Pak. Ya, oke. Jadi mesti harus terintegrasi ya, artinya satu pesan bisa multi channel dengan karakteristik masing-masing ya. Sosmed kita ini kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Pak Chandra mau menambahkan nih kayaknya, udah siap-siap. Iya, saya setuju banget sama Bu Ana bahwa digital itu tools Pak. Jadi digital itu tools, intinya adalah tools itu di dapur, pisau ya bagaimana cara pakainya yang menentukan. Nah, salah satu hal yang sangat menentukan adalah, boleh dicermati teman-teman perkembangannya, kalau saya nggak salah membaca, WhatsApp pun akan menjadi sebuah marketplace yang luar biasa gitu loh. Jadi even Mark Zuckerberg merasa bahwa dia sangat tertinggal ketika dia melihat apa yang terjadi dengan WeChat di China, karena WeChat itu menjadi sebuah ekosistem di mana orang kalau udah masuk nggak perlu keluar lagi, karena mau main game boleh, mau beli lagu. Jadi WeChat itu gabungan dari Zoox ya ada, Spotify ya ada, Tokopedia ada, Blibli ya ada, gaming juga ada. Nah, ini yang sekarang dikelola. Jadi maksud Bu Ana adalah bagaimana menjadikan ekosistem supaya kita itu bisa ditemukan dan orang bisa langsung bertransaksi. Gambaran ke depan digital itu branding akan menjadi personalization, Pak. Jadi brand Anda boleh disebut brand YZ, tetapi perlu ada
Pak Dewa yang mengelola XYZ di community itu. Makanya sekarang marketplace itu lucu, Pak. Marketplace itu per kompleks perumahan ada marketplace-nya, Pak. Dalam bentuk apa? Grup WA, Pak. Dan di dalam itu yang dijual apa aja? Palu gada. Apa lu mau? Wah, ada zaman sekarang. Oh, iya. Nah, itu. Iya. Itu aja yang saya tambahkan, teman-teman. Oke, luar biasa nih Pak Chandra dan Bu Ana. Semoga terjawab ya Pak Sembodo tadi ya. Saya akan baca lagi dari Pak Insa Situmorang. Selamat malam Pak Insa. Bu Ana, Bu Pak Hinsa Chandra. ini, Pak. Bu Hinsa. Oh, Bu Hinsa ya. Oh, maaf. Bu Hinsa ya. Bu Hinsa bertanya, untuk membangun digital online marketing itu kan butuh budget yang besar. Bagaimana dengan perusahaan yang produknya mungkin tidak terlalu efektif menggunakan platform digital? Misalnya oli, lubricants, di mana perilaku konsumennya masih lebih ke offline purchase, dan ganti oli langsung di bengkel daripada beli online dan ganti oli sendiri di rumah. Bagaimana seharusnya di masa transisi dan masa new normal ini nanti? Oke, Bu Ana dulu atau Pak Chandra dulu? Dari saya bentar ya Bu, Pak. Oke, Karena kebetulan silakan, saya sebelumnya bisnis oli juga. Iya, saya lihat di CV-nya Ibu. Oke. Memang gini, tadi saya betul bahwa pada waktu kita spending budget, kita harus melihat perilaku konsumen juga, saya setuju, ya. Untuk beberapa segmen bahwa atau beberapa kategori produk online itu hanya belum di situ. Tapi riset saya terakhir dengan new normal ini, gitu ya. Pembelian melalui online meningkat, gitu ya. Pembelian melalui online meningkat. Jadi saya ingat kalau dulu kita riset paling pembelian online tuh hanya masih di bawah 5%, Pak. Tapi terakhir itu sudah di atas 10%. Jadi menurut saya betul investasi itu tidak harus jor-joran, karena tetap kalau menurut saya key influencer juga kalau di bisnis-bisnis tertentu penting ya. Misal kayak obat masih butuh dokter, kayak oli masih butuh mekanik. Itu menurut saya itu yang nggak boleh hilang. Itu tetap nggak boleh hilang. Tapi kita harus investasi for the future. Karena kita nggak tahu. Kan saya tadi bilang, new normal itu kita belum pernah punya pengalaman. Siapapun belum pernah punya pengalaman di new normal ini. Sehingga pertama yang saya harus saran yang harus dilakukan adalah keep track dengan perilaku konsumen. Lakukan aja riset-riset kecil yang tapi rutin, misalnya per 2 minggu atau per bulan. Kita ngelihat apakah kita punya perilaku konsumen kita berubah atau enggak. Kalau berubah, ya seiring dengan pertambahan perubahan perilaku, maka investasi pun ditambah. Kalau menurut saya ya, investasi pun ditambah dan kita ngelihat apa yang berubah. Misalnya, bisa jadi hari ini karena yang namanya toko tergantung konsumen, tergantung perilakunya berubah, mungkin push programnya agak dikurangi untuk di-switch ke untuk di-switch ke digital. Misal, contoh, itu bisa saja dilakukan. Maka tadi saya bilang ini berkaitan juga dengan apa yang namanya karena new normal itu perubahan perilaku, ya. Kita harus sepakat dulu. New normal itu adalah perubahan perilaku. Kita semua nggak punya pengalaman tentang new normal ini. Maka riset itu, data itu sangat penting untuk men-track perubahan perilaku. Nah, kita ikutin aja. Kalau perilakunya nambah, di situ pembeliannya melalui online, maka kita harus berpikir bahwa ke depannya our future at least for next 2-3 years mungkin di situ, Pak. Sesudah 3 tahun begitu vaksin ditemukan, saya nggak tahu, mungkin berubah lagi, gitu loh. Iya, oke. Dari saya itu. Oke, terima kasih Bu Ana. Pak Chandra ada tambahan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bu Insa? Saya menambahkan dikit. Sebenarnya kalau Bu Insa nanya sama Bu Ana itu udah paling perfect, emang anak murid nanya sama ibu gurunya gitu loh, Pak. Tapi betul. tantangan dunia oli ke depan adalah masalahnya mobil tidak bergerak, Pak, gitu loh. Jadi ini karena PSBB kan semua parkir nih gitu loh. Jadi sebenarnya bagi industri otomotif, oli adalah recurring business. Lebih seksi jual oli daripada jual mobil, karena kalau jual mobil kan hanya 1 kali, habis itu 5 tahun nggak ganti mobil. Tapi kalau oli kan harusnya tiap 6 bulan. Nah,
tantangan bisnis oli sekarang adalah menggeser paradigma oli kilometer menjadi oli timing, Pak. Sebenarnya yang namanya brand oli itu lebih suka kalau konsumen itu mengganti oli berdasarkan timing. Jadi artinya tiap 6 bulan oli itu kan sudah teroksidasi dipakai. Nah, ini adalah sales and marketing communication, bagaimana menggeser paradigma berpikir kilometer menuju paradigma berpikir timeline. Apakah mudah? Tidak mudah, tapi disitulah tantangan merubah yang namanya promotion menjadi conversation, Pak. Nah, itulah tantangan ke depannya. Oke, Bu Insa, semoga terjawab ya dengan jawaban Pak Chandra dan Bu Ana ya. Jadi tetap harus dicari terus riset-riset kecil tentang perilaku konsumen, khususnya untuk industri yang Ibu geluti ya. Oke Pak, ini waktunya sudah lewat, tapi ada satu pertanyaan yang harus kita baca dan kita jawab ini, biar clear ya. Ada Pak Indra Yutanto, prediksi 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, beberapa industri bisnis bisa jadi belum bisa langsung pulih, atau bahkan beberapa industri akan mati suri sampai vaksin COVID ditemukan. Apa syarat suatu industri dikatakan boleh berubah arah bisnisnya? Dan bagaimana profesi sales marketing agar tidak tergantikan, karena saat ini 4.0 semakin mengancam profesi sales marketing karena semua tergantikan dengan engine sales marketing search. Oke. Silakan. Ini bagian Pak Chandra yang menjawab. Oke, gantian Pak Chandra dulu. Silakan untuk Pak Indra. Padahal saya baru mau ngomong ini bagian Bu Ana karena pertanyaan sulit ini, Pak. Gitu. Apa jadi bagian saya nih? Gini Pak, perubahan yang normal kita nggak berani mengatakan bahwa semua kita punya jawabannya. Saya kembali benar, ini kondisi yang belum pernah dihadapi. Tapi saya melihat bahwa akan terjadi shifting, bahwa kalau di industri utamanya belum bisa jalan, kemungkinan besar substitusinya atau niche marketnya akan jalan. Saya contoh, abis sesi 1 kan kita kemarin sempat ada diskusi di grupnya IB, Pak, gitu loh. Yeah. Nah, itu juga termasuk pertanyaan, Pak, apa yang akan terjadi dengan pariwisata? Saya bilang, wah, itu Pak Wisnu Tama lagi berpikir keras bagaimana merubah pariwisata supaya lebih bisa, dan itu nggak gampang, karena berarti harus mikirin kalau misalnya kita ke Danau Toba, bagaimana supaya tiap rombongan itu mungkin ada titik per titik persinggungannya dikurangin, dan nggak banyak terjadi interaksi sosial. Ini kebalikan nih, kalau dulu manusia sebagai makhluk sosial, sekarang bagaimana supaya kita bisa traveling, pariwisata, tapi nggak terlalu banyak. Nah, contoh nih Pak, contoh. Yang terjadi adalah kemarin Pak Jokowi dan Pak Wisnu Tama bicara, kemungkinan besar ini menurut Pak Jokowi. Salah satu yang akan berkembang ke depan adalah staycation. Staycation itu apa? Belum tentu orang pergi traveling ke Danau Toba atau ke ini, tapi mungkin kalau weekend udah capek, kita ke hotel yang dimana kita bisa nikmatin gaya hidup selama weekend, tetapi justru prosedurnya jadi lebih mudah untuk di-contain gitu Pak. Nah, contoh kemarin adalah saya sempat di-share filenya, Hotel Santika berbenah sekarang mereka menyiapkan promo staycation. Jadi contoh kalau Pak Dewa pengen stay hari Sabtu dan Minggu, paketnya semalam berapa, itu begitu masuk lobi sampai sepatu harus dibersihin. Terus bagaimana di dalam selama Bapak menikmati fasilitas tidak ada jam-jam tertentu di mana kita nggak banyak berinteraksi. Itu contoh satu staycation, Pak. Yang kedua, menurut saya salah satu niche market yang akan berkembang adalah VR atau virtual reality. Ini sempat saya jawab di grup kemarin. Pengalaman saya waktu saya sebut brand kan nggak apa-apa lah ya Pak Dewa ya, kan untuk kepentingan kita diskusi aja ya. Saya ke outletnya Samsung, ya mereka sediakan kok di sana model virtual reality Samsung yang handphone kita dipasang di depan kacamata. Itu waktu dulu saya coba, itu saya sama anak saya dikasih paket main game Pak. Maksudnya masuk ke dunia virtual reality game 360. Tapi yang saya perhatikan kok ada sepeda satu diparkir dengan dudukan, jadi maksudnya kayak buat goes dalam ruangan. Sepeda itu loh, buat dipakai sepeda benar. Saya tanya itu apa? Katanya Pak itu nanti buat digabungin. Jadi Bapak nanti bisa virtual reality, Bapak bisa goes di Jepang tapi cuma di rumah aja gitu loh. Bapak bisa goes di Bali. Nah, menurut saya ada kemungkinan niche market dan substitution industrinya yang akan mengisi sementara sampai industri utamanya either pulih atau punah gitu loh Pak. Nah itu dari saya. Silakan. Ada tambahan Bu Ana?
untuk Ya. Pak Indra ini? Ya kalau dari saya bisa aja Pak. Tadi makanya kreatif, inovatif ini penting kan. Ada beberapa yang sekarang bisa secara bisnis sudah berubah. Contoh kemarin contohnya Pak Chandra. Restoran mewah hari ini karena sudah tidak bisa berjalan, dia sekarang ganti jualan burger Pak, tapi take away, delivery. Itu mungkin salah satu juga daripada kita tiarap 2 tahun kan Pak. Ya. Kita bagaimana mengefektifkan resource yang kita punya dimaksimumkan supaya kita bisa tetap menghidupi karyawan gitu loh Pak. Survive ya. Ya, survive, betul. Nah, itu yang menurut saya, yaitu bagian dari disrupt dan adapt, itu di situ, Pak. Ya, ya, oke, Pak Indra. Jadi, kalau tadi satu syarat industri untuk boleh dikatakan bisnisnya itu ya tergantung resource yang ada ya, Bu ya, di industri masing-masing ya, Bu ya. Ya, bagaimana kita bisa survive ya. Ya, karena contoh misalnya, Pak, ada satu lagi, teman saya punya butik, Pak. Hari ini dia nggak bisa, siapa sih yang mau bikin baju Pak sekarang ke butik? Tapi dia semua source-nya berubah hari ini, karyawannya suruh bikin masker Pak. Dan dia jualan masker. Itu salah satu contoh. Oke, baik Pak Indra terjawab ya, semoga ya dari Pak Chandra dan Bu Ana. Ini ada konfirmasi dari Ibu Insa, jadi riset sangat penting ya Bu Ana untuk menentukan strategi kita. Oh ya, ini saya udah buletin spidol merah ini, riset dan budget tadi dari pemaparan Bu Ana. Data dan riset itu penting karena tadi saya selalu bilang, semua orang sekarang tuh selalu bilang, gue tuh new normal. Saya lagi berpikir, mereka ngerti nggak sih new normal itu apa gitu loh Pak? Iya. Karena sebetulnya new normal itu ya perubahan perilaku Pak. Iya. Jadi, don't expect yang kemarin punya planning udah bagus, bisa dipakai sekarang Pak. Kembali untuk supaya bisa bilang ini saya bisa tetap pakai atau enggak, apa ya riset perilaku berubah atau enggak. Gitu. Jadi yang jangan dipotong malah bukan biaya riset ya Bu ya, potongnya pakai kampak lagi itu pusing nanti. Ya kembali kan bisa juga murah lewat online. Daripada sama sekali nggak punya riset Pak. Ya, pilih aja dengan online walaupun nggak valid ya Pak. Maksudnya dari segi valid mungkin kurang daripada offline risetnya. Tapi menurut saya daripada kita nggak melakukan apa-apa, nggak apa-apa pakai aja online. Yang penting riset ya Bu ya. Oke, Pak Chandra dan Bu Ana, ini waktu kita udah lewat, mungkin ada closing statement Pak untuk teman-teman sahabat pembelajar. Silakan Pak Chandra. Oke, saya closing statementnya gini, ini luar biasa menit dan nggak ada yang live, dan saya lihat pertanyaan tuh banyak dan tajam. Saya menawarkan gini aja Pak, kalau memang teman-teman masih banyak pertanyaan dan ini belum saya bersedia kok sama Bu Ana, abis ini kita bikin aja sesi IG live khusus untuk hanya tanya jawab gitu loh. Jadi kita kan punya grup IB yang kemarin, yang isinya itu. Nah, sebagai penutup closingnya saya rasa gini aja, kalau teman-teman masih punya pertanyaannya semua tolong dimasukin di grup, tapi kita tidak akan menjawab di grup karena nanti jari keseleo gitu loh Pak kalau coba jawab di grup. Jadi nanti kalau memang benar banyak pertanyaannya, kita akan bikinin jadwal IG live aja. Nah IG live kita ngobrol kayak gini tapi khusus hanya untuk menjawab pertanyaan itu. Itu saran dari saya, itu ide dari saya. Kalau teman-teman mau, ayo kita manfaatin grupnya. Itu aja closing statement dari saya, Pak. Oke, Pak Chandra. Melanjutkan Pak Chandra sebentar ya, Bu Ana ya. Sebelum Bu Ana closing statement, itu kita grup IB, grup untuk acara ini ya, dari Pak Chandra ya. Jadi untuk Anda yang belum masuk grup bisa langsung hubungi Ibu Endah ya, dengan nomor yang sudah ada di flyer. Oke, Bu Ana, bisa closing statement, Bu? Ya, ada 3 hal yang menurut saya mau closing. Satu, karena perubahan perilaku new normal ini, maka tolong big data atau research itu sangat penting. Ya, sesederhana apapun, do research. Ya. Kedua, tadi yang saya bilang, jangan memotong budget pakai kampak. Pakailah pisau operasi, Pak. Gitu kan? Dan ketiga, new normal ini buat kita semua belum punya pengalaman, tapi jangan panik, yakinkan bahwa as long we have planning, dan planning itu based on the research, menurut saya itu yang harus semua lakukan untuk kedepannya. Jangan merubah strategi tanpa ada data karena bahaya. Karena kita belum punya pengalaman sebelumnya di perubahan perilaku ini. Itu dari saya, Pak.
Oke. Luar biasa, Pak Chandra, Bu Ana, terima kasih sharingnya, terima kasih pencerahannya pada malam hari ini.